Halo semuanya, dimanapun Anda berada yang sedang nonton channel ini. Jadi di sini saya sedang di pemakaman warga, itu pemakaman di desa saya sendiri di Cilacap Barat. Dan ini biasanya banyak orang yang ngomong di sini banyak misteri-misterinya. Dan di sini pun saya tidak sendirian dengan kameramen, bukan kameramen. Di sini ada YouTuber juga. Saya sedang berkolaborasi, yaitu yang tahu tentang misteri ini. Jadi di sini saya tidak akan muncul banyak-banyak di kamera ini. Sekarang saya akan di belakang kamera dan teman saya ini yang tahu misteri yang akan menguak tentang pemakaman di desa saya yang banyak misterinya. Nah, jadi gitu aja informasinya. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, yaitu yang mempunyai channel Bocil Bar TV. Kalian bisa klik di bawah deskripsi ya, ada channelnya di situ. Kalian kepoin aja dan jangan lupa di subscribe juga ya channelnya. Oke, langsung aja kita rolling. Karena saya di sini tidak paham banget tentang misteri-misteri di sekitaran sini. Inilah teman saya yang tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah pemakaman di daerah desa saya di Cilacap Barat. Di sini saya akan menceritakan kejadian yang saya pernah rasakan waktu dulu. Dulu di sini saya pulang mau ke tempat bos dulu di daerah sini. Saya pulang suruh nginep di tempat rumah bos itu pas saya kesini jalan kaki sekitar jam setengah 1. Saya kaget. Saya melihat api di makam belah sini sih. Saya jelaskan di belah sini. Saya lihat api, ternyata saya kaget. Saya mau lari, tapi saya malah penasaran. Saya ngedeketin. Di sini itu ada yang lagi sholat, tapi nggak tahu sholat untuk apa. Saya juga nggak tahu di situ. Untuk jelasnya lagi, kita ke sana untuk melihat. Tapi pertama kita mohon maaf, bukan untuk hal-hal yang tidak benar, cuman untuk pengalaman saya aja di daerah saya ini yang saya terjadi. Ayo kita lihat ke dalam. Ya di sini saya lihat kan di sini. Saya sih fokusnya nggak tahu yang mana makam, tapi di sini ada beberapa makam. Saya lihat di sini ada orang lagi sholat. Di situ saya lihat api itu ternyata lilin. Nah di sini tuh entah itu untuk apa, tapi semoga di sini kita nggak musyrik atau apa, mungkin orang untuk berdoa atau apa, tapi nggak tahu ini gitu ya. Tepatnya di belah sini nih, orang sendirian lagi sholat. Nah itu yang saya jadi pertanyaan, sholatnya itu entah itu sholat apa itu yang dia lakukan di sini, entah itu untuk yang jelek atau hanya untuk mendoakan yang sudah meninggal. Tapi kalau mendoakan yang sudah meninggal mungkin di tempat di rumah atau di masjid atau dimanapun bisa. Tapi saya juga nggak tahu, ini pengalaman saya pribadi di sini seperti itu. Ya, ini kita masuk ke pemakaman yang kedua, tapi di sini pemakamannya bukan pemakaman umum seperti yang tadi, tapi ini adalah pemakaman bekas atau bahasa daerah itu petilasan, atau dari petilasan masa lampau lah. Tapi di sini sepertinya kita tidak boleh masuk, mungkin hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Kita coba yang ke sana yang mungkin bisa boleh masuk ke dalam. Coba yuk kita ke depan. Ya, di sini ada pemakaman lagi yang sebelahnya, mungkin bisa masuk kita ke dalam. Coba kita masuk ke dalam yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa makam yang bisa kita lihat, dan di sini adalah peninggalan masa lampau yang ada di desa saya di Cilacap Barat. Ada beberapa makam yang mungkin sepertinya banyak sih, cuman udah ada yang nggak kelihatan. Banyak nisan-nisan yang udah lama, tapi di sini ada yang masih tertera terlihat semua. Yuk kita lihat lagi di sini. Ya di sini ya kita bisa lihat di sini ada makam yang memang terlihatnya seperti apa ya? Wah, pakai bahasa Jawa, Hono Coroko di sini, dan ada pakai bahasa Arab. Kita nggak boleh baca siapa yang udah meninggal di sini. Yang penting kita bisa lihat di sini ada beberapa makam peninggalan di daerah saya. Mungkin kalau di sini bilang sejarah, saya kurang paham juga. Tapi di sini banyak yang datang untuk mendoakan, mungkin di pemakaman ini yang ya kita mendoakan yang baik aja. Semoga arwah yang sudah meninggal di masa lampau ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Dan adalah makam yang cukup serem sih bagi kita di daerah sinilah.
Ya mungkin kita langsung saja ke makam yang ketiga. Ya kita sekarang udah berada di makam yang ketiga, nggak jauh dari makam yang kedua tadi sebenarnya, satu arah, cuman ya selisih 100 meter dari yang tadi. Di sini adalah makam yang ketiga di desa saya. Sebenarnya di sini nggak ada, belum pernah merasakan mistisnya seperti apa, tapi kata orang di sini sesuatu yang asik kalau lewat sini. Ini ada jalan setapak di sini nih, ada jalan setapak, dan di sana ada rumah warga yang bisa lewat sini. Mungkin kalau malam hari seperti apa rasanya, kita coba di sini ya. Dan auranya itu sangat asik di sini ya. Dan di sini ada pohon bambu yang sangat lebat, banyak di sini. Bisa kita bayangkan kalau malam hari lewat sini seperti apa rasanya. Di sini pengalaman yang terjadi, saya juga kata warga yang lewat sini sih, sebenarnya ada pengalaman yang entah itu kedengar genderuwo atau yang lainnya, karena mungkin di sini adalah banyak pohon-pohon bambu. Banyak warga yang jarang sih lewat sini, malah kebanyakan lewat jalan yang lain. Tapi mungkin ada sih, soalnya ini jalan setapak, motor pun bisa masuk ke arah jalan yang ini. Merinding ini di sini ya. Lumayan ini di sini merinding. Kita langsung saja pindah ke makam yang ketiga, yang tempat yang lain aja. Kita yuk pindah. Di sini merinding. Ya, di sini adalah pintu masuk, bukan pintu masuk sebenarnya, jalan untuk masuk ke pemakaman yang ketiga. Di sini pemakamannya lebih luas dari pemakaman umum yang pertama. Pemakaman yang ketiga ini lebih luas. Nggak tahu sih luasnya berapa, tapi di sini dari sini sampai ujung sana, sampai ke sana, sepertinya ada berapa? Mungkin ada 1 hektar lebih mungkin di sini. Jadi coba kita di sini juga biasanya kalau ada pemasangan dari tembok, si nisannya itu dijadikan jembatan kecil. Kalau masih ada, coba kita lihat di sana yuk. Ya, di sini luas banget makamnya. Banyak makam-makam baru juga di sini. Wah, tapi kayaknya udah nggak ada. Oh iya, di sini udah nggak ada. Biasanya di sini dipakai untuk batu nisannya, dipakai untuk nyebrang kali kecil di sini nih. Biasanya di sini tempat untuk dulu kalau lewat makamin orang di sini ada ada nisan dari kayu yang dijadiin jembatan, itu yang bikin aura apa ya, serem. Dan di sini masih lebat dulu, sekarang udah mulai nggak lebat lagi. Di sini coba kita lainnya lagi. Nah, di sini masih luas banget di sini, dan di ujung sana pun masih ada lagi makam-makam keluarga, makam umum maksudnya, bukan makam keluarga di sini. Ya mungkin ini adalah makam yang ketiga. Coba kita masuk ke makam yang keempat, tapi makam yang keempat itu adalah makam keluarga, dan itu tempatnya khusus di tempat apa ya, kalau di itu tuh seperti pulau tempatnya. Itu memang auranya serem banget. Coba kita pergi ke makam yang keempat aja, yuk. Ya, kita sekarang udah ada di lokasi di tempat makam yang keempat, tapi bukan pemakaman umum. Di sini adalah pemakaman keluarga, milik keluarga. Tapi saya bingung ini, sepertinya tanahnya sih bukan milik keluarga, tapi di sini ada pemakaman keluarga. Dan di sini belum ada yang tahu di desa saya ini. Dan tadi bisa saya disebut pulau, bukan pulau yang ada di laut atau apa, tapi lokasi ini dikelilingi oleh persawahan. Dan cuman ada satu jalan masuk untuk menuju ke makam itu. Kita menuju ke makamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, di sini udah masuk ke area pemakaman yang berikutnya. Pemakaman yang keempat. Di sini adalah pemakaman keluarga, bukan pemakaman umum. Di sini saya pernah memakamkan
keluarganya. Dan di sini cerita mistisnya itu kebanyakan yang bilang di sini adalah banyak ular, dan ada yang bilang di sini adanya ular raksasa, di sini. Tapi seperti apanya ular, saya belum ada yang tahu. Cuman ada beberapa orang yang melihat bahwa ular itu adalah sebesar pohon kelapa, bahkan lebih panjangnya pun bisa lebih dari pohon kelapa itu. Ya, di sini ada beberapa agak lumayan serem di sini karena nggak banyak orang yang tahu kalau di makam ini tuh, di tempat ini itu ada makam. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Di sini sunyi, benar-benar sunyi. Ya, kita mendoakan dari makam yang pertama, makam yang kedua, dan makam ketiga dan makam yang keempat. Kita doakan semuanya yang ada di makam-makam yang tadi kita lalui, yang kita datangi, semoga arwah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diterima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini juga bukan untuk menduakan Allah atau apa, tapi di sini hanya untuk memperkenalkan makam-makam yang ada di desa kita di Cilacap Barat. Ya, mungkin dah sekian ya. Terima kasih ya. Saya Kru cabut, pasti akan kembali lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kita pulang.